antar duta bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Selamat menonton. Di sistem urinaria dijelaskan terjadinya proses penyaringan darah. Yang pertama, darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Yang kedua, menyerapnya zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari pertama, ginjal mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua, ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga, kantung kemih sebagai penampung urin. Yang keempat, ada uretra, yaitu menyalurkan urin dari kantung kemih. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal ini bersifat retroperitoneal, yaitu berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Adapun fungsi-fungsi ginjal, yang pertama pengeluaran zat sisa organik, yang kedua pengatur konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga pengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan yang keempat pengaturan produksi eritrosit, yang kelima pengaturan tekanan darah, yang keenam pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, dan yang terakhir ketujuh yaitu pengeluaran zat beracun. Lapisan-lapisan ginjal. Ginjal terbungkus oleh selaput tipis, yaitu selaput capsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Dan lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar itu lapisan korteks atau substantia corticalis, dan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Yang kedua ada ureter. Ureter itu tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal atau bermuara pada vesicula urinaria. Ureter ini terdiri dari bagian pars abdominalis atau berada dalam rongga abdomen dan pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat dan lapisan dalam yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin menuju ureter. Kemudian ada vesika urinaria atau biasa disebut juga bladder atau kantung kemih. Hal ini merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Bladder ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian-bagian, yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama, apek, dihubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantong alontois sampai ke umbilikus atau pusar. Dan yang kedua ada corpus, dan yang terakhir ada fundus. Vesika urinaria ini dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Kemudian uretra.
Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Dan uretra pada pria panjangnya 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama ada pars paraprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar pulvoretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat ada pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Adapun proses pembentukan urin, yang pertama proses filtrasi atau proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Proses filtrasi ini terjadi pada glomerulus. Hasilnya filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, proses reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Adapun zat-zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi ini terjadi dalam tubulus contortus proximal yang hasilnya filtrat tubulus atau urin sekunder. Dan yang ketiga, proses sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yaitu zat ion H, K, dan NH3 atau amonia. Di saluran mengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Lalu bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Adapun ciri-ciri urin yang normal, jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan, baunya biasa sampai tajam. Adapun faktor yang mempengaruhi bau yaitu kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan hormonal. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang patologi sistem urinaria, yaitu pertama ada glomerulonephritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria atau hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua ada sindrom nefrotik, yaitu suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, yaitu protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin, penimbunan garam dan air yang berlebihan, dan meningkatnya kadar lemak dalam darah. Kemudian ada gagal ginjal atau renal failure, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium. Adapun batu ginjal, yaitu massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini biasa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut
urolithiasis atau lithiasis renalsis, nefrolithiasis. Lalu ada cystitis, yaitu radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Adapun pengobatan-pengobatannya, hindari obat-obat neprotoksis atau obat yang mengganggu fungsi ginjal, penyesuaian dosis obat-obatan, dan persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.